Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, kepada Bapak Dr. Haji Iskandar Julkarnain MSI dan Ibu Juhairia SPD MPD. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah perkembangan peserta didik yang kami beri judul Perkembangan pada Masa Kanak-kanak Awal. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Kenanga Alifah Maulida dengan NIM 21101182200021. Yang kedua, kepada Anissa Hidayah dengan NIM 21101181200007 sebagai pemateri. Yang ketiga, kepada Kevin Haidar dengan NIM 21101183100118 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, kepada Raihani Rahma dengan NIM 21101182200023. Untuk pembahasan pertama tentang tujuan pembelajaran akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 5 mengambil 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian masa kanak-kanak awal. Yang kedua, untuk mengetahui tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Dan yang terakhir, untuk mengetahui implikasi tugas perkembangan pada pendidikan anak-anak. Selanjutnya, untuk pengertian pada masa kanak-kanak awal akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Anissa Hidayah. Anissa Hidayah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan beberapa materi tentang masa kanak-kanak awal. Baik, yang pertama yaitu pengertian masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan periode perkembangan ketiga setelah masa prenatal dan bayi. Pada masa kanak-kanak ini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa tokoh dalam mengelompokkan tahap perkembangan. Yang pertama, Papalia membagi masa kanak-kanak ke dalam 3 tahap perkembangan, yakni masa kanak-kanak awal atau yang disebut dengan early childhood dengan usia 2-6 tahun, masa kanak-kanak tengah atau yang disebut dengan middle childhood dengan usia 6-9 tahun, dan masa kanak-kanak akhir atau yang disebut dengan late childhood dengan usia 10-12 tahun. Sedangkan Horlock dalam tahap perkembangan ini hanya membagi ke dalam 2 kelompok usia saja, yakni masa kanak-kanak awal dimulai dari usia 2-6 tahun dan masa kanak-kanak akhir yakni 6-12 tahun. Berdasarkan pendapat di atas tadi dapat disimpulkan bahwa semua tokoh menyimpulkan bahwa masa kanak-kanak awal itu dimulai dari usia 2-6 tahun. Kemudian tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Tugas perkembangan adalah penyempurnaan pemahaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar dan salah, dan belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial, baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian, tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert G. Harvigers adalah sebagai berikut. Yang pertama, toilet training. Ketiga tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga, belajar mencapai stabilitas fisiologis. Yang keempat, pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang kelima, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, serta menghubungkan diri secara emosional. Keenam, belajar membedakan mana yang baik dan buruk, serta mengembangkan kata hati. Kemudian, tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Horlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, membina sikap yang sehat atau positif terhadap diri sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam,
Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Kevin Haidar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan yang dialami oleh anak usia dini. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan fisik infan dan toddler. Perkembangan fisik pada masa ini, pada umumnya anak mulai kehilangan penampilan bayi mereka yang bulat dan menjadi lebih langsing. Otot-otot perut mereka berkembang, pinggang mereka lebih ramping dari segi badan, lengan dan kaki juga semakin panjang. Intinya, proporsi tubuh mulai stabil menjadi seperti orang dewasa. Selain itu, terjadi perubahan atau peningkatan pada kemampuan anak, yaitu anak lebih meningkat dalam gerak dan penguasaan anggota tubuhnya. Menurut Maxim George, secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini. Yang pertama, kognitif. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Kognitif ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental. Artinya, anak-anak sudah mulai berpikir atau masih dalam keadaan memikirkan cara untuk bergerak, melakukan suatu gerakan. Yang kedua, asosiatif. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat gerakan agar tidak melakukan kesalahan kembali pada gerakan berikutnya. Ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana anak telah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian gerak yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Dengan mempraktekannya terus-menerus, maka penguasaan gerakan akan semakin sempurna sesuai dengan keinginan dan kesalahan semakin dapat ditekan atau berkurang. Yang ketiga, autonomous. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan merupakan respon yang lebih efisien untuk mengurangi sedikit kemungkinan kesalahan. Nah, artinya anak sudah dapat menampilkan gerakan secara otomatis. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Berbicara masalah pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak, pada umumnya orang merujuk teori Jean Piaget yang mengemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi dengan lingkungan dan kematangan anak. Nah, perkembangan kemampuan ini adalah bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Ini adalah aspek-aspek penting pada anak, seperti pengetahuan, kemampuan mengatasi masalah, dan mata, yang akan membantu mereka untuk berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Kemudian, perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosional, anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat mental emosional anak antara lain sikap orang tua, pola asuh orang tua dalam keluarga, karakteristik sosial, pendidikan orang tua, stimulus, cinta, dan kasih sayang. Dari sekian faktor tersebut, sikap orang tua sangat berperan penting dalam tingkat mental emosional pada anak. Secara tidak langsung, orang tua atau orang di sekitar anak dapat mempengaruhi mental emosional anak melalui tindakannya yang akan membentuk watak dan menentukan sikap anak serta tindakannya. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam keadaan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, kemudian saudara, selanjutnya teman bermain hingga masyarakat luas. Menurut Kurlock,
Untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu memerlukan 3 proses. Ketiga proses tersebut saling berkaitan. Jadi, apabila terjadi kegagalan dalam salah satu proses tersebut, akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Ketiga proses ini yaitu, yang pertama ada belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standarnya masing-masing bagi para anggotanya mengenai perilaku yang dapat diterima. Agar dapat diterima dalam suatu kelompok sosial, seorang anak harus mengetahui perilaku seperti apa yang dapat diterima, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan patokan yang dapat diterima. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima. Setiap kelompok sosial memiliki pola kebiasaan yang telah ditentukan oleh para anggotanya. Pola kebiasaan tersebut tentu saja harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompok. Misalnya, kesepakatan bersama untuk kebiasaan di kelas antara guru dan murid. Perkembangan proses sosial. Yang ketiga, perkembangan proses sosial untuk bersosialisasi dengan baik. Anak harus menyukai orang dan kegiatan sosial dalam kelompok. Jika mereka dapat melakukannya, maka mereka akan dengan mudah menyesuaikan diri dan dapat diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka bergabung. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal. Seorang anak secara naluriah akan menirukan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, saudara, ataupun kerabat yang ada di dekatnya. Realitas yang demikian ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena perkembangan moral anak akan sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi yang terdapat dalam keluarganya. Hal ini berkaitan dengan kedudukan keluarga sebagai lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Nah, dengan asumsi bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak, maka pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak akan sangat berpengaruh pada perkembangan moralitasnya. Bila pola asuh yang diterapkan pada anak baik, maka akan membentuk kepribadian anak yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, bila orang tua salah dalam menerapkan pola asuh, akan berdampak buruk pada perkembangan moral anak tersebut. Dari perkembangan moral ini, anak akan mengetahui bagaimana berpikir mengenai konsep benar dan salah, dan bagaimana mereka bertindak juga melalui suatu proses. Proses itulah yang dinamakan dengan penalaran moral, atau suatu pemikiran mengenai benar atau salah, yang nantinya akan melahirkan perilaku moral, yaitu suatu tindakan benar dan salah yang sesuai dengan norma dalam masyarakat. Menurut hasil penelitian dari Zland pada tahun 2000 menunjukkan bahwa anak yang diasuh dengan baik akan memiliki tingkat perkembangan yang baik pula. Selanjutnya, implikasi perkembangan masa kanak-kanak awal dalam pendidikan. Nah, perkembangan pada masa kanak-kanak awal sangat kritis bagi perkembangan berikutnya. Menurut perspektif psikodinamika, masa kanak-kanak awal sangat menentukan perkembangan kepribadian pada usia dewasa. Stimulus yang positif dalam membentuk bimbingan, latihan, dan pemberian pengalaman akan sangat membantu anak mencapai tahap perkembangan yang optimal pada setiap aspek perkembangannya. Berikut upaya yang dilakukan menurut Syamsu Yusuf tahun 2008 dalam rangka membentuk perkembangan fisik anak, maka pendidik sebaiknya memberikan bimbingan agar anak memiliki kesadaran akan kemampuan sensorisnya dan bersikap positif terhadap dirinya. Implikasi perkembangan fisik ini di sekolah perlu dirancang lingkungan pendidikan yang kondusif,
sekolah perlu menyediakan halaman yang cukup luas dan perlengkapan permainan yang memberikan peluang bagi anak untuk leluasa bergerak dan bermain. Selanjutnya untuk aspek emosi. Agar berkembang secara sehat, maka pendidik sebaiknya mengembangkan hal-hal seperti yang pertama yaitu kemampuan untuk mengenal, menerima, dan membicarakan tentang perasaan-perasaan. Yang kedua, menyadari bahwa ada hubungan antara emosi dan tingkah laku sosial. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan keinginannya tanpa mengganggu perasaan orang lain. Dan yang keempat, kemampuan untuk peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Selanjutnya, pengembangan kemampuan berbahasa pada anak. Ini sangat penting karena kemampuan bahasa menyangkut pula kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Menurut kami, upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, bertutur kata yang baik dengan anak. Yang kedua, mau mendengarkan pembicaraan anak. Yang ketiga, menjawab pertanyaan anak dan jangan meremehkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang anak memiliki rasa keinginan tahuan yang besar. Nah, seperti misalnya ketika kita melakukan sesuatu dan dilihat oleh anak tersebut, maka anak tersebut akan bertanya kepada kita, "Ini gunanya untuk apa, Bu?" Atau "Ibu sedang melakukan apa, Bu?" Yang ketiga, mengajak berdialog dalam hal-hal sederhana. Dan yang keempat, anak dibiasakan untuk bertanya, mengekspresikan keinginannya, menghafal, dan melantunkan lagu dan puisi. Terima kasih kepada Raihani Rahma. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Masa kanak-kanak adalah masa paling vital yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, terutama dalam perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Pada masa ini, anak-anak mulai dibina untuk menciptakan karakter mereka sendiri melalui kontak langsung dengan lingkungan setelah lepas dari keluarganya. Anak-anak dituntut untuk mandiri, bisa bergabung dalam kelompok sosial, agar anak-anak tidak menjadi kuper, yaitu kurang pergaulan, terhadap perkembangan anak yang matang dari usianya dan tidak mengalami kendala dalam melaksanakan tugas perkembangannya, dianggap akan mampu melaksanakan tahapan perkembangan selanjutnya. Anak yang tumbuh dan berkembang maksimal akan menjadi anak yang kuat dalam segala aspek. Sekian materi dari presentasi kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui WA Group. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.